Apa hal yang paling capek daripada menyusuri hutan selama berhari-hari? Yaitu mencoba mencari perhatian, simpati, hanya untuk disukai orang lain. Selamat datang di Dolan Gunung, edisi pendakian Gunung Argopuro bagian kedua. Suasana pagi hari di Cikasur sangat tenang sekali, dan kami beruntung. Pagi ini kita bisa melihat secara langsung burung merah di Cikasur ini. Setelah beres-beres, kami segera melanjutkan perjalanan di hari ketiga, dengan tujuan yaitu Rawambik. Dan tak lupa sebelum memulai pendakian pada hari ketiga, kita berdoa terlebih dahulu, agar perjalanan berjalan secara lancar. Titik kita kon Cikasur yo man yo kayak makin pelan-pelan di kayak salah Pemambon tetep raket aja sampai cara ngono ya wis kayak sing cara duri pek terutama kayak di tutup poin apa kayak nasid ini nasid nah sehingga kon iso nang tengah tanang di ben burine kok ada soalnya emang iki mari sering-sering yo nang Pemambon lek kon ngenteni apa tunggu kayak ngono tuh akhirnya tuh dan ben iso meminimalisir waktu juga iku salam dari Pemambon tetep rombongan wong pitu kudu sabarang terus Cikasur yuk. Di awal perjalanan, kita dapat melihat kemegahan Cikasur yang legendaris itu. Dari atas, kita dapat melihat begitu luasnya Sabanya Cikasur, yang konon dulu katanya digunakan sebagai landasan pesawat pada zaman penjajahan Belanda. Trek yang banyak menanjak membuat kami sedikit ngos-ngosan, dan membuat kami banyak istirahat di awal pendakian. Di awal pendakian ini, kita mesti sedikit berhati-hati, karena jalur pendakian yang rapat dan banyak dijumpai pohon tumbang. Dan seperti hari-hari kemarin, perjalanan kami juga ditemani oleh kabut tebul yang datang dan pergi mirip gebetanmu. Setelah berjalan beberapa jam, trek semakin rapat dengan trek yang melipir di pinggiran lembah. Di sini kita perlu berhati-hati karena jalan yang licin bisa membuat kami jatuh ke jurang. Setelah berjalan sekitar 2 jam, tak lupa sedikit istirahat sebentar untuk mengisi tenaga sambil kita berfoto-foto ria terlebih dahulu. Tak sempat mengambil video dikarenakan trek yang sulit, sampailah kami di Cisentor. Cisentor merupakan sebuah sabana yang tidak begitu luas, dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk memasak. Yang khas di Cisentor ini adalah gubuk kayunya yang nyaman, yang bisa digunakan untuk ngecamp atau hanya sekedar istirahat. Selama perjalanan menuju Rawambik, saya sengaja tidak merekam, dikarenakan kondisi saat itu yang hujan deras dan trek yang sedikit sulit. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah kami di Rawambik. Di sana kami langsung mendirikan tenda, masak, makan, lalu istirahat.
pagi pun tiba. Setelah menjemur alat dan pakaian yang basah bekas hujan kemarin, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Argopuro. Susahnya dari lintas jalur yaitu, kita harus capek-capek membawa carrier ke puncak. Perjalanan di hari keempat ini sengaja kita mulai lebih awal dari biasanya. Karena selain tujuan kita ke puncak, kita juga akan pergi ke Danau Taman Hidup. Ini bisa dibilang jarak terpanjang selama pendakian di Argopuro. Perjalanan menuju puncak, kita juga ditemani oleh rombongan dari Om Ambon dan pendaki lain dari Malang. Trek awal menuju puncak Argopuro berupa semak-semak padat dan juga trek bebatuan, dan juga banyak dijumpai pohon tumbang di tengah jalur. Setelah berjalan 2 jam, kami pun tiba di Sabana Lonceng, yang merupakan titik antara puncak Argopuro dan puncak Rengganis. Oh iya, di Gunung Argopuro ini terdapat 3 puncak, yaitu puncak Rengganis, puncak Arca, dan puncak Argopuro. Summit awal kita pada hari ini yaitu menuju puncak Rengganis, karena letak puncak Rengganis yang berseberangan dengan puncak Arca dan puncak Argopuro. Setelah menaruh carrier di Sabana Lonceng, kita langsung lanjut summit ke puncak Rengganis. Summit ke puncak Rengganis hanya memerlukan waktu 30 menit saja dari Sabana Lonceng. Setelah selesai mengabadikan momen di puncak Rengganis, kami pun bergegas turun dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Argopuro. Setelah melewati trek yang menanjak dan curam, kami pun tiba di puncak Argopuro. Sik, raiku sam. Yo man. Oh, cetele. Asli. Yo man. Mantap. Peh. Tos dhisik. Peo temen wis. Tos. Halo bosku. Salam. Terima kasih teman-teman baru. I love you semua. I love you. Gimana? Halo Cak Rupen. PDD. Oh, mantap. Argopuro iku. Nyikso. Asli. Terus. Tata. Mangklek terpanjang tenan lho, sumpah lho. Ini lho. Iki tunggale. Argopuro edan tenan wis. Edan tenan. Berarti kesel. Jos. Mulai bro. Peh. Yo terakhir. Gak usah daki-dakian wis. Noma. Turu, enak turu wis ta. Yo, Rebahan. jos. Jos. Peh. Argopuro. Asik.
Argopuro. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Hidup. Jalur turun 2 kali lebih sulit dibanding jalur naik, karena kondisi waktu itu hujan. Kami harus melewati pinggiran bukit yang dipenuhi pohon tumbang dan licin. Jalur yang sudah susah, ditambah lagi hujan, tambah susah lagi. Melihat kondisi hari yang sudah mulai gelap, kami pun mempercepat langkah kami. Perjalanan harus segera kami selesaikan sebelum malam, karena akan sangat berbahaya ketika melewati hutan lumut pada malam hari. Banyak mitos menyeramkan di sana. Dan benar, suasana hutan lumut di sore hari dan ditambah hujan serta kabut tebal memang sedikit membuat nyali kami ciut. Dan sesuai estimasi kami, akhirnya kami tiba di Taman Hidup tepat pada hari yang sudah gelap. Tidak panjang lebar, kami pun langsung mendirikan tenda, masak, makan, kemudian tidur. Dikarenakan perjalanan hari ini sangat menguras tenaga. Dan pagi pun tiba. Suasana pagi hari di Taman Hidup begitu indah. Ini merupakan salah satu danau terindah yang pernah saya temui. Tubuh yang letih terbayarkan dengan menikmati keindahan dan ketenangan suasana di danau Taman Hidup. Konon katanya, di danau ini tempat bersemayamnya Dewi Rengganis. Oh, sorry. Pak, bagaimana kesan terakhirnya, Pak? Besar Argopuro suara sosok jadi paling mana? Cukup. Iki, Cak. Nyelek pegel aku cak ben gak rebahan ae. Cak katon. Argopuro piye, Cak? Mas Nasid? Teng. Dalan iki dalan tikus. Mangklek. Mangklek itu lah. Jan. Peo. Peo. Gak terima peo. Setelah menikmati pagi di Danau Taman Hidup, kami pun makan dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan alhamdulillah, pengalaman panjang menggapai puncak Gunung Argopuro dengan trek terpanjang se-Jawa pun tuntas. Perjalanan hidup memang terasa panjang, layaknya sebuah pendakian gunung. Namun, yang terpenting yaitu adalah proses. Pendakian bukan soal puncak, pendakian juga bukan soal pembuktian diri, tapi soal penaklukan diri sendiri. Seperti halnya sebuah perjalanan hidup, maka beranilah untuk memulai sesuatu karena kita tidak akan pernah tahu limit dari diri kita sendiri bila kita tidak berani untuk mencobanya. Ingat kawan, hidup kita akan lebih tenang ketika kita tidak mencoba mencari ketenangan. Maka keluarlah, mengalirlah, dan berbahagialah. Negerimu indah, jelajah. Salam dari Dolan Gunung Argopuro, salam lestari, Tatang Aldi.